Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya. Jadi kalau Sabtu pertama itu kita akan membahas tentang fikih zakat. Yang lalu pertemuan yang lalu kita sudah mulai dengan muqaddimah, pendahuluan tentang fikih zakat. Definisinya apa? Syarat-syaratnya apa? Sekarang insya Allah kita akan bahas tentang harta yang wajib dizakati. Udah disebutkan tuh di pertemuan lalu bahwa harta yang wajib dizakati ada 5. Ini yang pertama emas dan perak, yang kedua pertanian, yang ketiga peternakan, yang keempat barang dagangan, yang kelima ini barang tambang. Jadi kita bahas dulu yang pertama permulaan, yaitu tentang zakat emas dan perak. Walaupun di dalam kitab-kitab fikih banyaknya ulama menyebut dengan istilah zakatun naqdaini atau naqdan, dari kalimat naqdun. Naqdun itu artinya, kalau secara bahasa, naqdun itu artinya cash, kontan. Jadi kalau ada orang yang atau biasanya waktu di mahar tuh disebutin tuh, zawatuka wa ankahtuka bibinti fulanah binti fulan bimahri mi'ata dinarin naqdan. Itu tuh ada tuh kalimat begitu, kata-katanya. Saya nikahkan Anda dengan putri saya, dengan tunangan Anda fulana binti fulan, dengan mas kawin 100 dinar cash gitu, naqdan. Itu salah satu makna naqdan, naqd itu. Atau juga naqd bisa berarti bayar. Jadi makna secara bahasa Arab naqd itu bisa berarti kontan, jenis pembayarannya, bisa juga berarti pekerjaan bayar gitu. Naqadtuka bisalasati darahima, saya udah bayar tadi 3 dirham. Itu juga dipakai tuh sama orang Arab gitu. Atau juga makna yang ketiga, naqdun itu juga dipakai oleh bahasa Arab, oleh orang-orang Arab untuk makna mata uang begitu, alat pembayaran. Jadi berkaitan dengan bayar apa, berkaitan dengan pembayaran, alat pembayaran dan jenis pembayaran, itu namanya naqd. Nah, dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, naqd itu mata uang, alat bayar, alat tukar yang dipakai ketika itu ada 2, yaitu ada dinar sama dirham. Makanya ulama nyebutnya zakatun naqdaini, zakat 2 alat tukar, 2 alat pembayaran. Karena dulu dipakainya 2 tuh, dinar sama dirham. Nah, dinar itu spesifik terbuat dari emas, dinar tuh. Jadi ada koinnya. Jadi jangan anggap kalau dulu Nabi Muhammad SAW itu bayar-bayaran tuh, transaksi tuh pakai emas yang masih
batangan begitu, kayak kita lihat dulu pernah ada di sinetron Angling Dharma kan begitu, ada orang bawa keranjang isinya emas buat beli-beli, emasnya masih batu koral begitu. Itu enggak, udah madrub tuh udah ada cetakannya. Jadi satu koin dinar itu dibuat oleh Romawi. Itu beratnya 1 dinar emas nih, 1 koin dinar emas nih, itu kira-kira 4,25 gram. Jadi 4,4 per 10 gram itu. Jadi 4 gram sekian lebihnya begitu. 4 gram 2,0, gimana sih nyebutnya tuh, pokoknya 4 gram 4 per 10 gitu. Jadi 4 gram plus 2,5 gitu. Jadi bukan 2,5 tapi apa sih namanya 4 per 10. Jadi itu beratnya tuh. Ada cetakan, ada gambarnya malah. Ada beberapa riwayat menyebut Nabi Muhammad SAW tuh make koin dinar. Itu disebutkan dalam Mausu'ah Fikih itu ada cetak gambar para rajanya, para raja Romawi dulu. Jadi ada cetakannya. Teknologi udah berkembang dulu gitu. Jadi jangan anggap kalau dulu itu ngacanya di batu, ngacanya di enggak gitu. Udah mereka udah punya teknologi yang cukup layak lah untuk hidup. Jadi punya cetakan tuh. Makanya dari dulu sampai sekarang ulama berselisih tuh soal hukum gambar bernyawa. Karena ternyata para sahabat Nabi make koin dinar yang gambar pala raja. Padahal pala itu kan simbol kehidupan, kan ya? Makanya ulama juga berselisih tuh. Gambar bernyawa yang boleh itu yang kagak ada palanya, kan begitu. Soalnya kepala itu simbol kehidupan. Jadi kalau kagak ada palanya boleh. Makanya pernah kita lihat beberapa kali ada gambar yang di masjid banyak tuh beberapanya, kalau lagi gambar praktek wudu tuh, itu bagian mukanya tuh diusap-usap loh gitu. Jadi nggak kelihatan mukanya, kayak nggak ada palanya begitu. Apa namanya? Ada yang mengatakan demikian. Ada juga yang mengatakan justru yang namanya makhluk hidup tuh bernyawa tuh kalau sebadan penuh. Jadi kalau tibang tangannya doang, palanya doang, badannya doang mah nggak apa-apa begitu. Ada lagi yang bilang nggak apa-apa, ada pala badan utuh juga nggak apa-apa, karena yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW itu bergambar. Untuk bergambar tuh bukan bergambar, tapi mahat patung yang jadi sesembahan, gitu. Karena kan teksnya tuh la'anallahu al-musawwirin. Allah melaknat orang-orang yang punya pekerjaan taswir. Taswir yang terbayang ketika itu adalah orang mahat patung, yang patungnya tuh jadi sesembahan. Jadi maksudnya begini, gue mah kagak nyembah, gue mah kagak haram, gue timbang bikin patung doang begitu. Jadi Nabi Muhammad bilang, lu jangan aman-aman aja lu gitu. Lu walaupun kagak nyembah, lu yang bikinin orang nyembah itu kan gitu. Jadi yang nyembah sama yang bikin sesembahan juga sama, itu dilaknat oleh Allah begitu. Ini soal apa namanya, soal gambar. Memang ada beberapa riwayat menyebut ini koin dinar tuh ada cetakan pala rajanya. Yang kedua dirham. Kalau dirham perak yang dibuat di Persia. Kalau dirham tuh sepengetahuan saya, yang saya baca nggak ada macam-macam gambar, tapi ada beberapa tulisan menandakan bahwa ini kerajaan A yang ngeluarin dinarnya. Dan itu umum dipakai oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kalau koin dirham, satu koin ini dirham ini beratnya 2,90 sekian gram. Ada ulama yang udah bulatin aja 3 gram begitu. Jadi koin dirham itu perak. Itu kenapa disebut nakdani, 2 naked, 2 alat tukar, karena dulu yang beredar di zaman Nabi itu emas dan perak yang udah dimadrub. Madrub tuh dicetak gitu. Makanya zakatnya tuh namanya zakat nakdan. Ada beberapa ulama yang langsung nyebut aja zakatuz zahab wal fiddah, zakat emas dan perak. Ada ulama yang menyebut langsung zakatud dananiri
wad-darahima zakatud dananiri wad-darahimi wal umulatu wal waraq an-naqdiyah, begitu. Jadi langsung dispesifikan zakat dinar, dirham dan mata uang serta alat tukar, begitu. Itu langsung disebutin. Jadi biar yang belajar kagak nanya lagi. Jadi maksudnya bahwa selain emas dan perak jangan anggap kagak ada zakatnya. Kalau dia dijadikan alat tukar di negara tersebut, walaupun bukan dari emas, bukan dari perak, begitu kan, kita kan emas kagak, perak bukan loh. Rupiah kita kan kagak ada jaminan emasnya, nggak ada jaminan peraknya juga. Itu timbang kertas ada nomornya sama tanda tangan gubernur BI kan ya, gitu. Itu begitu doang, nggak ada jaminan emas. Dulu ada dulu gitu, zaman dulu, kok sekarang udah nggak ada. Jadi walaupun tidak terbuat dari emas, yang namanya alat tukar kena kewajiban zakat karena fungsinya sama, punya kesamaan fungsi. Jadi kata ulama modern, ulama fikih juga menyebutkan dalam kitab-kitabnya, kenapa uang kertas atau al-waraq an-naqdiyah, mata uang yang tidak terbuat dari emas perak kena kewajiban zakat. Kan zakat cuma dinar sama dirham doang. Karena ada kesamaan illah, kesamaan sebab. Kenapa dinar dirham kena kewajiban zakat, dinar dan dirham kena kewajiban zakat? Karena sebab dia mata uang, gitu. Karena dia sebab alat tukar, begitu. Ada sebagian lain mengatakan bahwa dinar dirham itu diwajibkan. Ini bukan ilah, tapi hikmahnya aja. Itu dikatakan wajib zakat sebab apa? Sebab dia simbol kehartaan, simbol kebendaan. Artinya orang dikatakan berharta tuh kalau punya dinar dirham. Sekarang orang dikatakan berharta tuh ya kalau punya duit, kan ya, duitnya gepokan, gitu. Apa namanya? Walaupun gepokan 2000 tapi punya duit kan, itu bisa pamer di Instagram, gitu. Jadi itu namanya zakatun naqdan. Artinya zakat emas dan perak yang kemudian diluaskan menjadi zakat uang kertas karena punya kesamaan fungsi dan sifat, yaitu sama-sama sebagai alat tukar serta menjadi simbol kehartaan, simbol kebendaan bagi masyarakat pada umumnya. Nah, kemudian syaratnya apa nih? Emas dan perak atau juga uang kertas, nanti kita bahas uang kertas, untuk dikatakan wajib zakat. Yang pertama syaratnya uang ini memang disimpan. Disimpan itu dalam arti tidak dijadikan perhiasan. Artinya kalau ada orang punya emas, punya perak, dijadikan perhiasan, nggak kena kewajiban zakat, gitu. Jadi dia punya emas, perempuan nih tentu ya, kalau laki mah nggak boleh. Jadi dia punya emas nih, kupingnya ada emasnya, gitu. Padahal dia pakai kerudung, tetap kupingnya tuh pakai emas, gitu. Kemudian apa namanya, lehernya ada kalungnya, gitu. Ini tangannya juga gelang ada tuh, gitu. Gelangnya 2 lagi. Makanya kalau jalan tangannya begitu tuh biar kelihatan orang, gitu. Ini tangan jarinya juga ada cincin, gitu. Rupanya cincinnya ada jari tengah. Jadi penawar kangkung pakai jari tengah, gitu. Berapa bang? Gitu. Ini biar kelihatan, gitu. Jadi abangnya rupanya pakai gigi emas, gitu. Oh, goceng habisin, gitu deh, gitu. Pada main tunjuk-tunjukkan emas. Jadi semuanya dia pakai nih. Kalau itu dipakai nggak kena kewajiban zakat. Jadi syaratnya itu tidak dijadikan perhiasan. Ini syarat yang pertama. Maka kalau ada orang punya emas dijadikan perhiasan, nggak kena kewajiban zakat. Salah satu yang dijadikan, ini madhab Imam Syafi'i begitu, salah satu yang dijadikan dalil bahwa dulu banyak sahabat-sahabat Nabi yang sama kayak kita. Jadi anak lahir perempuan nih, neneknya, kakeknya ngasih hadiah emas, dikalungin itu apa namanya, lehernya.
kadang gelangnya tangan kaki juga gitu, sama kayak kita kan gitu. Lahir nih anak perempuan, neneknya beliin emas kan gitu. Dia beliin emas, pokoknya pas dia datang emas kudu ada gitu. Kalau pas dia nengokin cucu emasnya hilang, mantunya tuh biasa diomelin gitu, anak lu masa kemana gitu. Iya, takutnya dijual sama mantunya, orang dia beli buat cucunya kan gitu. Jadi itu apa namanya, ada di para sahabat Nabi anak-anak perempuannya pakai emas, tapi tidak pernah diwajibkan oleh Nabi Muhammad untuk dibayarkan zakatnya. Tapi kalau ini perhiasan haram, kena kewajiban zakat. Perhiasan haram tuh contohnya laki-laki. Kan laki-laki nggak boleh pakai emas. Maka kalau laki-laki pakai emas, ini emas tetap kena kewajiban zakat. Tentu jumlahnya, nilainya digabung sama yang dia simpan, yang dia punya, begitu. Itu yang pertama, tidak boleh jadi perhiasan. Maka kalau laki punya perak, di apa namanya cincinnya perak begitu, nggak ada masalah, nggak kena kewajiban zakat, karena perak yang kena zakat yang disimpan. Emas juga sama, yang disimpan begitu. Tapi kalau apa namanya perhiasan itu zat, ada saya punya perhiasan tapi emang saya beli buat nyimpan begitu, kan banyak tuh. Ada orang yang beli emas emang bentuknya emas, ada yang bentuknya perhiasan. Maka ada ulama namanya Imam Taqiyuddin Al-Hisni, punya kitab namanya Kitab Kifayatul Akhyar. Jadi beliau mengatakan standar apakah ini disimpan atau jadi perhiasan adalah ketika awal beli kali dia mau apa tuh. Ketika awal beli niatnya buat apa? Kalau niatnya buat disimpan jadi simpenan, kena hukum zakat. Tapi kalau dia niatnya buat beli perhiasan, maka jadi perhiasan dan harus dipakai begitu. Dalam arti keseharian. Kalau dipakainya cuman buat kondangan sih enggak kan gitu. Paling kondangan seminggu ya enggak kudu kan gitu. Sebulan paling 2 kali kan kondangan kan ya. Itu juga yang pakai emas kalau kondangannya ke gedung kayak Patra Jasa kan ya. Kalau di komplek mah enggak lah gitu. Apalagi orang laki kalau kondangan asal selebor aja pakai batik kemarin Jumat dari kantor belum dicuci kan gitu. Sayang lah sekalian kotor katanya begitu. Habis kondangan tibang makan doang Ustaz pakai rapi-rapi amat begitu. Jadi emang kadang-kadang begitu juga tuh saya lihat kalau kondangan tuh begitu. Kayak sayang gitu sampai dandan rapi-rapi. Waktu kondangan di gedung saya lihat ada perempuan dandan kayak putri salju. Rapi banget. Cakep banget. Saya bingung mau nyolek bisa apa enggak itu soalnya. Soalnya kayak putri salju cakep banget itu dari atas ke bawah. Ujung-ujungnya ngantri somai juga ya, dandan cakep ngantri somai kan kagak apa istilahnya kagak nemu itu, enggak pantas itu. Saya pikir mendingan bini gua tibang pakai kerudung pakai gamis ngantri somai mah emang tiap hari kan begitu, biarin gitu. Dandan cakep banget ngantri somai, malah di sampingnya bakso ikut ngantri lagi dia begitu, jadi repot. Jadi perhiasan, kalau perhiasannya perhiasan haram kena wajib zakat. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, emas dan peraknya nyampe nisab. Berapa nisab emas? Kan dulu emasnya bukan emas tuh, Nabi Muhammad emasnya tuh dinar. Kata Nabi Muhammad dinar itu wajib zakat kalau sudah nyampe 20 miskol. 20 miskol. 20 miskol itu 20 koin dinar. Satu koin dinar itu tadi kita sebut itu 4 gram 4/10. 4 gram tambah 4/10. 4 gram, 0,025 gitu. Itu kalau dikonversi 4,025 dikali 20 itu kira-kira 85 gram. Kira-kira 85 gram. Maka kalau apa namanya orang sudah punya 85 gram, ini sudah sampai pada nisabnya. Tapi belum kena kewajiban zakat. Nisabnya udah nyampe. Ini kalau emas, jadi 85 gram. Jadi 85 gram emas tuh saya pikir emang susah, artinya nggak semua orang punya simpanan 85 gram. Kayaknya yang punya simpanan 85 gram tuh ya emang beneran orang kaya.
Ini sesuai dengan prinsip zakat, bahwa yang namanya zakat itu diwajibkan atas orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Maka kalau Tibang punya 20 gram belum gitu, 20 gram emas tuh gitu, orang kontrakan tuh padahal gitu. Jadi kalau 20 gram 30 gram tuh belum disebut kaya, karena standar kaya tuh nyampe nisab kan gitu. Itu nisabnya 85 gram. Tapi kalau perak, kata Nabi Muhammad, mi'ataini dirham, 200 dirham. 200 dirham. Jadi kalau dinar 20 dinar, kalau dirham 200. Nah, 200 dirham itu, satu koin dirham dulu itu beratnya 2,90 sekian gram. 2,95. Kalau dibuletin jadi 3 gram, ya 3 kali 200 jadi 600. Jadi satu nisab perak itu 600 gram. Nisab perak 600 gram. Jadi kalau emas 85 gram, kalau perak 600 gram. Orang punya simpenan 600 gram perak nyampe nisab. Belum wajib zakat, tapi wajib zakatnya syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga itu emas perak yang ada lebih daripada nisab, lebih 85 gram atau 200 gram 600 gram perak lebih, itu mesti lewat 1 haul. Ini syarat yang ketiga. Jadi dia bukan perhiasan, nilainya nisab atau lebih. Yang ketiga lewat satu haul. 1 haul itu 1 tahun, 1 tahun qamariyah gitu. Makanya kan ada tradisi kita tuh banyak yang bikin haul. Haul itu maksudnya satu tahun. 1 tahun kematian fulan, 1 tahun kematian fulan, dan itu berulang-ulang tuh tiap tahun. Jadi itu namanya haul. Satu tahun. Katakanlah dia punya emas waktu itu cuman 50 gram begitu. Dia punya emas 50 gram. Kemudian dia ngumpulin duit, akhirnya dia belilah 10 gram lagi, jadi 60 gram gitu. Lama nggak dengar kabar, rupanya dia dapat kabar anaknya nyalek DPRD gitu. Ternyata lolos juga. Hari pelantikan pertama, besokannya emaknya dikasih hadiah emas. Dia tadinya punya 30 gram, 60 gram, dia kasih tuh emak 40 gram begitu. Namanya juga anggota dewan kan ya, 40 gram dikasih. 60. Soalnya saya bayangin anak orang punya emas sampai 85 gram susah kalau bukan anggota dewan begitu. Kalau kita nih, saya nggak tahu di sini orang kaya banyak kali. Men kalau saya tuh bingung nyari contoh orang punya emas sampai 85 gram siapa begitu. Saya seumur-umur belum ngerasain gitu. Ngelihat orang tua megang emas segitu banyak juga belum pernah. Mertua yang kata orang kaya juga kagak pernah, malah minjem sama kita dia mertua gitu. Ini nyontohinnya siapa kira-kira yang punya 85 gram? Memang benar itu yang namanya zakat tuh orang kaya. Tapi anggota dewan punya kan ya, nyimpen apa gaji sebulan aja bisa sampai ratusan. Jadi dia punya emas, dikasih tuh hadiah emaknya tuh 40 gram. Emaknya punya 60 gram, dapat hadiah 40 gram jadi 100 gram. Ah, udah nyampe nisab itu. Tanggal berapa itu nyampe nisab? Tanggal 5 bulan Safar 1445 Hijriah. Maka tanggal 5 bulan Safar tahun depan 1446 itu 1 haul, itu 1 tahun gitu. Kalau 100 gram ini utuh wajib bayar. Kalau 100 gram ini utuh. Tapi kalau 100 gram ini berkurang kan ya, ada aja kebutuhan kan. Dikurangin 10 gram, mau renovasi rumah, Ustaz, tangga kayaknya nggak bagus di sini nih, feng shui-nya jelek katanya begitu. Mau pindahin. Nah, itu. Udah dipindahin, Ustaz, ternyata sanyo lupa saya di bawah tangga itu. Akhirnya kudu mindahin sanyo, jual lagi emas 10 gram gitu. Soalnya mantek lagi macam-macam. Akhirnya kurang dari nisab, ya udah nggak ada kewajiban zakat gitu. Jadi kewajiban zakat tuh sama orang kaya. Orang kaya tuh punya 85 gram utuh.
Kalau sepanjang tahun 85 gram tuh ditarik, berarti bukan orang kaya itu. Sebulan ditarik 2 gram, sebulan ditarik 5 gram, ya bukan orang kaya. Orang kaya tuh 185 gram tuh utuh, tuh namanya orang kaya. Kalau utuh sepanjang setahun, orang kaya, wajib zakat gitu. Itu kalau satu haul. Perak juga sama begitu. Jadi itu kalau zakat emas. Kalau udah kena Ustaz, alhamdulillah 100 gram saya nyimpen. Ini saya lagi ngomongin emas dalam bentuk emas beneran. Saya tidak tahu bagaimana hukumnya kalau yang zaman sekarang tuh ada emas online. Jadi ada beberapa aplikasi yang jual emas secara online. Jadi ada aplikasinya. Jadi dia jual emas 0,1 gram harganya sekian. Kita beli itu. Duitnya juga bayarnya tuh ini apa namanya? Transfer juga gitu. Masuklah ke akun kita. Simpenan emas kita ini misalnya kita udah beli berbulan-bulan. Saya pernah lihat tuh aplikasinya, lupa namanya. Emas kita 2,5 gram. Berarti terus di bawahnya ada nilai emas 2,5 gram saat ini sekitar 1 juta sekian-sekian gitu. Terus kita tertarik beli lagi. Jadi kita ngasih duit nggak pernah ngeliat emasnya bentuknya apa. Emasnya bagaimana bentuknya apa, disimpan sama siapa, kita nggak pernah tahu. Ada di aplikasi. Ustaz, ada orang yang udah nyimpan sampai, saya punya temen sampai waktu itu dia nyimpan sampai nilainya tuh udah 20 juta sekian gitu. Dia nanya sama saya, kayak gini kena zakat gak? Ya masih 20 juta mah belum gitu. Cuman aneh nggak tahu ini benar apa enggak orang punya emas gini, karena emas itu kan barang ribawi. Yang namanya barang ribawi itu kalau belinya pakai duit kan sama-sama mata uang, emas kan juga sama-sama mata uang, itu harus iya dan biadin. Iya dan biadin itu harus barang sama barang. Saya bawa duit, ini punya emas, pegang duitnya, pegang emasnya, tukar dah. Itu harta ribawi begitu. Yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ada 6: emas, perak, jelai, gandum, kurma, garam. Yang ini emas dan perak ini alat tukar. Jadi kalau tukar menukar alat tukar uang begitu, atau uang dengan emas, itu syaratnya harus taqabud, harus ada barangnya, serah terima gitu. Tapi kalau online begitu, saya sih nggak artinya nggak nyaranin. Cuman kalau Dewan Fatwa Nasional DSN itu memang boleh kayak begitu. Karena Dewan Syariat Nasional melihat emas sekarang itu bukan lagi emas sebagaimana yang kita sebut dalam kitab-kitab fikih. Emas zaman sekarang itu adalah komoditi pasar. Dia barang dagang, sama kayak ember. Jadi belinya tuh boleh nyicil begitu. Boleh nyicil, ember kemarin gue mesen 50 biji, duitnya gue transfer, embernya gue simpen dulu di rumah lu, boleh begitu, nggak ada masalah gitu. Emas bisa begitu, gue beli emas, duitnya gue udah transfer 5 gram, pegang dulu dah mal, begitu boleh itu jadinya gitu. Kalau asli di kitab fikihnya nggak boleh, karena emas itu barang ribawi, kudu datang ke tokonya, ketemu orangnya nih duitnya, itu namanya ya dan biadin gitu. Kalau model online saya juga bingung nih. Kalau udah online begini kan, kalau buat saya kan nggak benar. Apa kena kewajiban zakat juga saya nggak tahu begitu. Ini emas benar kita nyimpan begitu. Bayarnya berapa Ustaz? Kalau udah nyampe nisab bayarnya 2,5%, rub'ul usyur. Jadi kalau orang punya 100 gram, 2,5%-nya ya 2,5 gram gitu. Bayarnya pakai apa Ustaz? Bayarnya pakai emas juga. Tapi kalau mau duit boleh, sebagian ulama membolehkan pakai duit. Karena itu lebih maslahat katanya untuk si miskin. Karena mungkin si miskin, fakir miskin butuhnya ini. Kalau dia dikasih emas bingung jualnya. Nanti harganya dibodohin. Maka kasih uang aja supaya bisa cepat bermanfaat. Tapi kalau dia bayar pakai uang, berarti kan emasnya 100 gram tuh utuh. Berarti tahun depan dia wajib bayar yang sama, karena 100 gramnya utuh.
Tapi kalau dia bayar pakai emas 2,5 gram, jadinya kan emas yang dipunya 97,5 gram, kan ya? Itu berkurang tuh nilai 2,5%-nya, terus begitu berkurang sampai akhirnya dia nggak wajib zakat karena sudah turun daripada nisab, begitu. Jadi kalau mau bayar pakai emas ya bagus, nggak pakai emas pakai duit juga boleh, tapi itu konsekuensinya tahun depan bayar yang sama gitu. Perak juga sama 600 gram. Cuman saya sih belum pernah dapat cerita ada orang yang investasinya perak gitu. Biasanya emas. Nah, kalau alat tukar gimana Ustaz? Uang, mata uang rupiah. Nah, mata uang rupiah kita sama kena kewajiban zakat, cuman yang jadi perdebatan tuh nisabnya. Nisabnya tuh ngikutin emas apa ngikutin perak, karena kan dua-duanya alat tukar, dua-duanya dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ngikutin emas 85 gram, berarti kan 85 gram tuh kira-kira 70 juta lah, 70 juta sekian gitu. Tapi kalau ngikutin perak 600 gram perak, 1 gram itu kan cuman berapa, 7.000 apa 8.000, udah ada yang jual 12.000 kan begitu. Jadi kalau 10.000 lah katakan 6 juta, berarti 600 gram itu harganya nilainya 6 juta. Kalau dilihat ini yang namanya 6 juta tuh bukan nilai orang kaya, karena 6 juta tuh anak kontrakan juga punya itu. Kontrakan yang 2 peta, kamar mandi di luar gitu, itu punya 6 juta. Itu anak-anak itu tuh apa, anak-anak yang kalau malam minggu nongkrong kan ya di kafe kan begitu. Emang orang kaya itu. Mau nongkrong doang, keren doang, duit mah kagak punya itu. Jadi apa namanya, nggak bisa ini disebut wajib zakat kalau timbang punya 6 juta. Dan biasanya orang punya 6 juta tuh kebutuhannya belum beres. Itu dia nyimpen buat besok, buat bulan depan kan ya. Tapi kalau orang kaya mah beda. Orang kaya 6 juta itu ya apa, 6 juta emang buat kebutuhan dia, cuman di balik 6 juta dia punya simpenan juga. Tapi orang kalau punya 6 juta doang, ya 6 juta itu doang yang dia punya gitu. Segitu-gitu dia punya kita wajibin zakat, kan zalim juga ini. Tapi ada sebagian ulama modern yang menyebut zakat uang kertas tuh ngikutin nisab perak 6 juta nih, dengan alasan sebab ini rahmatan lil masakin, biar lebih apa namanya baik terhadap si fakir miskin. Jadi maksudnya kalau 6 juta berarti kan nilainya dikit. Kalau nilainya dikit kan yang punya banyak. Kalau yang punya banyak berarti yang bayar zakat juga banyak. Kalau yang bayar zakat banyak kan fakir miskin sejahtera kan begitu. Tapi kata sebagian ulama lain, kebanyakan ulama yang saya tahu ini pendapat mayoritas kebanyakan, bahwa uang kertas itu nisabnya ngikutin emas. Jadi 85 gram yaitu 70, kita bilang tadi 70 juta. Saya nggak tahu persisnya 85 gram berapa, 70 juta kira-kira. Jadi kalau punya 70 juta, 70 juta ini utuh disimpenan dalam jangka 1 tahun, kena kewajiban zakat begitu. Nyimpen 70 juta Ustaz, 70 juta terus nambah, saya punya 70 juta tanggal 5 Muharram, tahun depannya 5 Muharram simpenannya 150 juta. Ini bayar zakatnya Ustaz dari 70 juta apa 150 juta. Itu namanya malul mustafad, harta yang bertambah setelah nisabnya terpenuhi terus nambah. Itu namanya malul mustafad. Jadi malul mustafad itu wajib zakat juga. Jadi dia bayarnya bukan dari 70 tapi dari 150. Tapi sebagian ulama memang ada yang bilang malul mustafad nggak kena kewajiban zakat. Nggak, kata jumhur ulama malul mustafad kena kewajiban zakat. Udah punya 70 juta nambah tuh 80, pas nyampe 1 tahun itu udah nyampe 120. Maka zakatnya dari 120, bukan dari 70, bukan dari 70 juta. Itu namanya mal al mustafad. Itu tentang uang. Lalu bagaimana Ustaz uang apa namanya? Uang yang dipinjam orang. Saya sih di simpenan ada 50 juta Ustaz. Cuman di simpenan apa di 20 juta ada di Haji Fulan di ngutang kemarin gitu. Ada di Haji Fulan dia ngutang, maka kalau uang yang dihutang itu wajib zakat khusus
dari orang yang bisa diharapkan kembali uangnya. Kalau bisa diharapkan kembali kena kewajiban, dihitung. Tapi kalau waduh, romanya nih yang ngutang nih rada susah nih gitu. Udahnya susah galak juga begitu. Ini mintanya susah nih, kayaknya nggak bakal balik, udah nggak usah dihitung. Jadi yang dihitung tuh harta yang dipinjam oleh orang yang mungkin bisa diharapkan kembali gitu. Ini kita lanjut nanti setelah azan Isya. Azan Isya dulu, mana Mang Oni? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati salatul qaim. Hati sayyidina Muhammad alaihi siratul fadila wasyaraf adraj. Ba'ath maqam mahmudin alladhi wa'adana kana. Ya, para jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Jadi tadi tentang zakat emas dan perak yang kemudian diilhaq itu disamakan hukumnya kepada uang kertas. Jadi uang yang disimpan begitu dan simpanannya sampai nisab, lalu itu lebih daripada 1 tahun, maka kena kewajiban zakat. Saya kira cukup. Jadi ini kita tanya jawab sampai nanti waktunya iqamah. Kalau ada pertanyaan silahkan. Siap, Pak Mizan. Ya. Ya. Jadi kalau kita dalam perdagangan ada zakat, misalnya seseorang itu ada nisabnya, haulnya ada, terus yang dizakati mungkin, tapi dalam perjalanan ini hitungannya ada, tapi kepakai terus karena kebutuhan. Ya, misalnya entah karena anak sekolah, entah karena punya anak buah, punya anak fakir miskin, saudara dan lain-lain. Apakah semua itu tetap dihitung, Ustaz? Terima kasih. Zakat, jadi zakat barang dagangan nih entar nih Pak Mizan nih begitu. Tapi zakat barang dagangan itu nisabnya sama seperti zakat emas dan perak. Cuman bedanya nisab itu dilihatnya di akhir haul. Saya punya uang 10 juta. Ini 10 juta nih saya mau dagang buat modal. 10 juta nih saya beli misalnya perabotan dapur. Jadi saya dagang perabotan dapur. Kiosnya udah punya begitu. Pokoknya udah ada, tinggal beli barang. Nih 10 juta berubah. Besok berubah jadi barang alat-alat dapur semuanya. Ini kalau orang sudah merubah uang yang dia punya jadi barang dagangan, itu barang-barang itu udah kena zakat tahun depan. Jadi sekarang nih saya buka toko tanggal 5 Muharram. Maka lihat nih tanggal 5 Muharram tahun depan, kalau jumlah barang dagangannya melebihi nisab wajib zakat. Gitu. Tapi kalau dari mulai 5 Muharram tanggal 10 habis, nanti belanja lagi tanggal habis, sampai akhirnya datang 1 tahun udah nggak buka lagi misalnya, nggak ada kewajiban zakat. Jadi kewajiban zakat barang dagangan sama nisabnya 85 gram emas nilainya itu, tapi hitungannya bukan dari awal haul, tapi di akhir haul. Buka tanggal 5 Muharram, maka tanggal 5 Muharram tahun depan lihat itu kiosnya, stok barangnya tuh ada gak sampai nisab gitu. Dulu sih awal buka cuman AC 2, komputer 2, kulkas 2. Itu kan nilainya tuh paling berapa juta. Lama-lama berkembang dagangannya, kios sebelahnya dibeli. Jadi lebar kiosnya, nyetok barangnya banyak. Gitu. Yang kelihatan di depan tuh ada 10 biji, itu di atas tuh di belakang stoknya ratusan. Nah, itu dihitung tuh. Kalau di akhir haul lebih dari nisab, wajib zakat. Begitu.
Jadi kalau ya memang yang dagang kan begitu. Habis nih stok belanja lagi, sampai nanti akhir haul begitu. Akhir haulnya dilihat, udah setahun nih dagang nih, lihat di stok, dihitung, nyampe nih sob, berarti kena kewajiban zakat begitu. Bukan, nggak ada zakat keuntungan. Tidak ada zakat keuntungan, tidak ada zakat kerugian, tidak ada zakat jual beli. Saya jual 10.000, orang bayar 10.000, untung dari 10.000 2.000, nggak ada itu zakat untung, nggak ada. Zakat jual beli juga nggak ada. Yang ada tuh zakat urudut tijarah, zakat barang dagangan. Nanti kan untung ini kan disimpan, entah itu jadi simpenan atau diputer lagi jadi stok barang. Kalau diputer jadi stok barang, kenanya nanti akhir haul. Kalau disimpan jadi simpenan, kenanya uang zakat, uang simpanan begitu. Jadi keuntungan nggak ada zakatnya. Oke? Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ini besar. Ya. Tahunnya itu untuk zakat cukup 1 tahun. Tadi kan dikatakan bahwa uang dan emas itu sebagai alat bayar. Jadi dua-duanya bisa kena zakat ya. Ya. Nah, jadi umpamanya punya uang ini disimpanan cukup haulnya 70 juta. Punya simpanan emas juga nilainya 70 juta. Kan sama-sama bayar. Apakah itu harus digabung, harus dikenakan zakatnya, atau dia memang spesifik bahwa uang ya uang, emas ya uang emas gitu. Jadi apakah harus digabung menjadi uang 70 juta nilainya, emasnya 70 juta, jadi 140 juta kan? Kalau digabungkan itu kena nisabnya, kena zakatnya. Nah itu apakah itu harus dikenakan zakatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat jangan digabung kalau jenisnya beda. Uang sama emas sama-sama alat tukar, ilahnya sama, tapi jenisnya beda. Yang jenisnya beda jangan disamain. Kambing sama sapi sama-sama ternak, tapi nggak bisa digabung. Kambing saya 20 nih, sapi saya 20, cukup nih? Enggak, belum, dua-duanya belum nyampe nisab tuh. Kambing 40, sapi 30. Jadi walaupun ilahnya sama, ilah tuh bahasa Indonesianya apa ya? Kategorinya sama, sama-sama mata uang, sama-sama ternak, tapi jenisnya beda. Yang jenisnya beda jangan digabung, tapi yang jenisnya sama jangan dipisah-pisah begitu. Ini emas saya, duit saya sih di simpenan ada 50 juta, tapi di simpenan ono ada 30 juta, kena wajib zakat? Ya kena, cuman beda Ustaz. Beda apa? Yang ini ketahuan bini, yang ono nggak tahu nih gitu. Ya kagak wajib karena sama jenisnya. Jadi yang jenisnya sama gabung, yang jenisnya beda jangan digabung. Punya emas 50 gram nggak nyampe nisab. Duit saya punya Ustaz 50 juta sama 50 gram kan nisab nyampe itu nilai. Nggak, itu jenisnya beda. Kambing ada 20, sapi ada 10, digabung nih cukup? Enggak. Pokoknya yang jenisnya berbeda jangan digabung. Tapi yang jenisnya sama digabung. Walaupun tempat nyimpennya beda-beda. Di sini 10 juta, sono 10 juta, yang di balik bantal 10 juta, yang di pojokan lemari 10 juta. Selipan Quran ada 7 juta gitu. Pokoknya yang jenisnya sama gabung. Yang jenisnya beda walaupun kategorinya sama itu dipisah, jangan disamain. Oke? Ada lagi? Apa? Misalnya punya emas 100 gram ya, disimpan tapi bininya 2 kan? Apa? Ini 1 tapi disimpan. 1 buat apa? Bininya 2. Oh. Ada orang punya emas, bininya 2 begitu. Yang 1 di bini 1, yang 1 di bini kedua. Oh. Yang wajib, emas itu diwajibkan zakat atas pemiliknya.
Itu emas tuh pemiliknya bini pertama apa punya dia tuh? Kalau emasnya punya dia, walaupun disimpan di lemari bini pertama, lemari bini kedua, tetap wajib zakat. Karena kan pemiliknya dia. Tapi kalau emang dipisah, emang ngasih, ini buat bini pertama, ini buat bini kedua, ya itu mah bukan punya dia. Jadi nggak ada kewajiban zakat. Jadi kalau punya kita, walaupun nyimpennya di tempat berbeda, dipegang sama orang yang beda, tapi punya kita, tetap kena kewajiban zakat, begitu. Oke, Pak Mizan punya kayak begitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.